Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali. Kita lanjutkan pembahasan kasus Subang. Di sini dikabarkan di berbagai berita media massa bahwa kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini, Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel di Subang pada Rabu 22 November 2023. Besok berarti teman-teman. Nah, namun mungkin kita lihat saja apakah akan dihadirkan semuanya para tersangka ini, karena kita melihat dan juga mendengar dari keterangan kepolisian, yaitu apa yang dituduhkan Danu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi sampai saat ini belum mengakui atas apa yang dituduhkan Danu, masih mengelak teman-teman. Kita lihat saja besok siapa yang akan dihadirkan di tempat kejadian perkara. Karena isu-isunya di sini akan dihadirkan semua. Tapi saya melihat di media tribunnews.com Bandung, di sini hanya Ramdhanu saja. Intinya untuk fakta, ya kita lihat besok teman-teman pas rekonstruksi ya. Nah, baik. Polda Jawa Barat akan menggelar rekonstruksi, yaitu pada tanggal 22 besok, 5 orang telah menjadi tersangka. 5 orang itu termasuk Ramdhanu yang menyebutkan Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. 5 orang tersangka di kasus Subang ini, yaitu kelimanya adalah orang-orang dekat atau saudara berkaitan paman dan keponakan ya. Luar biasa sekali kasus Subang ini, karena memang kalau kita melihat dari kasus-kasus yang begitu besar, banyak kasus pembunuhan, banyak kasus apapun itu, kebanyakan yang kita dengar beritanya adalah orang-orang yang sudah saling mengenal dan juga orang-orang dekat korban yang sudah tahu apa seluk-beluk kehidupan dan juga kegiatan-kegiatan para korbannya, seperti itu. Meski demikian, hanya Danu dan Yosep yang sudah ditahan di Polda Jabar, yaitu yang lainnya juga dikenakan wajib lapor. Setelah berbagai persiapan telah dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, yaitu akan melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Nah, teman-teman, di sini aku melihat ini berita terbaru ya, melihat di media bahwa dalam rekonstruksi tersebut, menurut Kombes Pol Surawan, hanya 1 tersangka yang akan dihadirkan, yakni Muhammad Ramdhanu saja. Apakah benar dan tidak kabar ini, kita lihat saja besok teman-teman ya. Kalau misalkan datang semuanya, Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, Abi, ini akan ramai sekali masyarakat yang datang seperti itu. Kayak kemarin kan, pertama sorak-sorak seperti itu. Adapun tersangka Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi, ini belum dapat dipastikan karena masih berkoordinasi dengan kejaksaan. Ya, dulu kan kita mendengar dari kepolisian, yaitu Pak Yosep dan Ibu Mimin, Arigi, dan Abi ini belum mengakui, masih mengelak atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu. Bahkan kuasa hukumnya menyebutkan keterangan Danu itu bohong. Tapi tidak mungkin juga sih teman-teman ya berbohong. Karena aku melihat juga dari komentar teman-teman dan juga komentar dari kepolisian, statementnya, terus para kuasa hukum. Di sini banyak kesesuaian apa yang dijelaskan pas prarekonstruksi pertama, kedua, dan ketiga, seperti itu. Nah, wajar saja yang namanya kuasa hukum pasti akan membela seorang kliennya, maupun salah dan tidak mungkin seperti itu ya, kira-kira teman-teman, sesuai dengan tugasnya. Tapi dengan adanya kuasa hukum itu, ya bukan berarti untuk menutupi masalah kasus, tapi membongkar kasus. Apa sebenarnya masalah di seorang klien ini, seperti itu. Menurut keterangan Pak Rohman, keterangan Ramdhanu ini bohong, mengarang katanya. Dan ini bisa dibuktikan nanti di pengadilan, akan seru juga di pengadilan. Sebelumnya, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa masalah motif pembunuhan terhadap Ibu Tuti dan Amel ini bakal terungkap saat proses rekonstruksi, termasuk peran-peran setiap tersangka. Peran-peran, karena pelakunya banyak ya teman-teman. Ada sebuah komentar seperti ini, kenapa ya Bang sekarang Yoris dan Yanti kok sepi, jarang sekali dibahas oleh media dan juga YouTuber?
Ya, aku juga memang teman-teman melihat sekarang-sekarang ini jarang sekali Yoris tampil di media, kecuali waktu bulan kemarin ada di Trans 7 ya, dan juga ada podcast-podcast seperti itu di channel YouTube yang lain. Memang kita ya susah juga mungkin harus wawancara Yoris untuk sekarang, karena harus izin kuasa hukumnya. Kalau tidak diizinkan, lagi panas-panas begini, ya bagaimana tidak mendapatkan info seperti itu. Ada komentar dari teman-teman seperti itu ya. Ingat kali sama Kang Yoris seperti itu, sama Yanti, kenapa ya Ruru Hakuso jarang dibahas, katanya seperti itu. Baik, dalam perkara ini pihak penyidik di Reskrimum Polda Jabar telah melakukan beberapa kali olah TKP ulang. Karena tadi juga aku melihat dari keterangan Kombes Pol Surawan, TKP itu sudah rusak di awal, sidik jari sudah tidak ada, akan tetapi ada DNA. Nah, dari situlah kami katanya melakukan prarekonstruksi dari awal kembali apa sebenarnya yang terjadi dan menata ulang kembali barang-barang yang ada di TKP pas waktu prarekonstruksi. Jadi mungkin gambaran-gambaran itu sudah kami pantau seperti itu. Dalam perkara ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jabar telah melakukan beberapa kali olah TKP ulang. Ya, betul sekali. Dan saya mendengar dari keterangan yaitu Kombes Pol Surawan, Dirkrimum Polda Jabar mengatakan, dalam kasus Subang ini, yaitu kami reka lagi dari awal kejadian. Karena TKP katanya sudah begitu rusak, seperti itu kan, aku mendengar tadi keterangannya. Dan sidik jari pun sudah banyak yang hilang, akan tetapi ada DNA di sana, seperti itu. Dan memang menurut Kombes Pol Surawan, Danu waktu itu juga sudah memberikan keterangan bahwa melihat, dan kami dalami terus-menerus dipelajari Danu tersebut bagaimana kegiatan sehari-harinya, pekerjaan sehari-harinya, atau aktivitas sehari-harinya. Dan akhirnya Danu sudah menyerahkan diri sekarang, jadi pihak Polda Jabar mungkin terus mendalami apa yang dikatakan Ramdhanu. Akhirnya sekarang ada rekonstruksi beritanya hari besok, pada Rabu 22 November 2023. Selain itu, Ditreskrimum Polda Jabar pun telah melakukan prarekonstruksi juga, yaitu beberapa pekan lalu, 3 kali teman-teman, dan kemarin terakhir ya, yang sudah kita simak di berbagai channel YouTube media juga. Sekarang sudah rekonstruksi luar biasa kasus Subang ini, 95 adegan. Banyak ya. 95 yang diperagakan dalam prarekonstruksi kemarin juga. Besok entah mungkin tambah lagi ya, besok juga. Karena bisa berubah yang namanya prarekonstruksi. Info-info yang disampaikan oleh tersangka tersebut, mungkin ada yang lupa, karena ingatan itu ya kadang lupa. Mungkin naruh barang bukti juga di mana kan seperti itu. Makanya dulu juga beritanya ada 85 adegan prarekonstruksi, ternyata kemarin 95. Dalam kasus ini 3 polisi juga diduga terlibat di sini pada tanggal 19-nya, yaitu sesudah kejadian di tanggal 18. Ada yang masuk ke TKP, alasan mengambil kucing, mengambil paket, memindahkan mobil Yaris, ke seperti itu. Ini kan tidak boleh untuk masuk TKP, teman-teman. Dan di sini mungkin ada bantuan-bantuan. Di sini tidak ditulis oknum, tapi polisi diduga terlibat. Masih dugaan ya. Keterlibatan 3 polisi itu sekarang sudah menyebar di kalangan masyarakat, menyimak di berbagai keterangan media. Keterlibatan 3 polisi itu dengan dugaan pelanggaran prosedur dan etik kasus Subang tersebut. Waduh, kadang saya sendiri masyarakat biasa dalam melihat penanganan kasus kok bisa salah prosedur. Apakah dulu bagaimana seperti itu ya? Kan diajarkan mungkin. Saya tidak sekolah kepolisian, teman-teman. Seperti itu. Sebagai warga masyarakat biasa. Di sini ada bahasa kesalahan, pelanggaran prosedur. Alamak, kan mungkin sudah ada SOP-nya seperti itu ya. Bingung juga kadang kita sebagai warga masyarakat. Tapi saya dan mungkin juga teman-teman sudah tidak aneh dalam mendengar hal ini. Karena sudah mungkin puluhan yang terjadi adanya seperti ini. Adanya yang merusak atau oknum-oknum seperti itu. Sudah tidak aneh lagi, teman-teman ya. Ketiga polisi itu terdiri
atas 1 perwira dan 2 bintara. Dari informasi ada 5 orang yang masuk TKP di kasus Subang, yaitu tanpa didampingi penyidik. Ngambil kucing kali kan waktu itu di tanggal 19. Apakah ini yang diperdalami oleh pihak kepolisian? Seorang dari 5 orang tersebut diduga kuat adalah Danu. Danu yang sudah menjadi tersangka kasus Subang mengaku masuk TKP atas perintah seorang Banpol. Banpol juga ada yang menyuruh. Siapakah yang menyuruh Banpol tersebut ke TKP? Danu disuruh Banpol. Ini merembet semuanya teman-teman. Ya, seperti itu. Danu diperintahkan membersihkan bak mandi sehari setelah kejadian. Saya mendengar waktu itu dari Pak Kades di tanggal 18 Agustus 2021, katanya itu sudah beres identifikasi menurut Pak Kades ya. Jadi kata Pak Kades seperti itu saya dengar. Dan bak pun sudah dibersihkan. Tapi di tanggal 19 adalah lanjutan. Buktinya di tanggal 30 ada lagi kan olah TKP. Berarti belum beres identifikasi di TKP. Masih banyak-banyak data tambahan demi terungkapnya kasus ini. Lalu keempat orang lainnya kemungkinan besar adalah Banpol tersebut serta 3 polisi yang sudah masuk ke TKP. Ketiga polisi tersebut semuanya bertugas di Subang. Tidak dijelaskan masalah identitas tersangka yang dimaksud di atas. Dan ini adalah keterangan dari Kadif Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, teman-teman. Jadi semua keterangan yang saya jelaskan ngambil dari apa narasumber atau statement yang disampaikan kepolisian. Seperti itu.